Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Wina Purnamasari dalam pembelajaran IPA Terpadu. Tetap semangat belajar ya, belajar IPA itu sangat menyenangkan. Di kesempatan ini, Miss Wina akan menyampaikan materi pola interaksi makhluk hidup. Pernahkah kamu melihat fenomena berikut ini? Tentunya sering ya. Dari fenomena tersebut bisa kita amati bahwa setiap organisme akan bergantung pada organisme lain. Contoh lainnya seperti katak dan serangga. Katak yang merupakan pemakan serangga akan terancam kehidupannya jika populasi serangga musnah. Saling bergantungnya antar makhluk hidup menunjukkan adanya interaksi antara makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup di bumi sangat beragam. Kesatuan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Pola interaksi dalam ekosistem terbagi menjadi 5 jenis: netralisme, predasi, kompetisi, antibiosis, dan simbiosis. Apakah kamu sudah mengetahui maksud dari pola-pola interaksi tersebut? Yuk kita bahas satu-satu. Menurutmu, apakah kedua organisme ini saling mempengaruhi? Tentunya, sapi dan katak tersebut tidak saling mempengaruhi ya, meskipun keduanya berada dalam habitat yang sama. Karena sapi dan katak memiliki jenis makanan yang berbeda. Hubungan seperti ini disebut netralisme. Dari gambar ini kita sudah pasti tahu bahwa burung elang akan memangsa kelinci. Elang bertindak sebagai predator atau pemangsa, sedangkan kelinci sebagai mangsa. Interaksi antara predator dengan mangsa disebut predasi. Kompetisi adalah interaksi antar individu sejenis atau antar populasi, di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Kompetisi terjadi jika kedua individu mempunyai kebutuhan yang sama, tapi lingkungan tidak menyediakan kebutuhan tersebut dalam jumlah yang cukup. Contohnya, seperti ulat dan belalang yang berkompetisi mendapatkan daun di suatu pohon sebagai makanannya. Tahukah kamu antibiotik pembasmi mikroorganisme itu dihasilkan fungi atau jamur? Dengan demikian, secara tidak langsung, organisme fungi ini menghambat pertumbuhan mikroorganisme di sekitarnya. Hubungan seperti ini disebut dengan antibiosis atau amensalisme. Simbiosis adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda. Kali ini kita akan bahas 3 jenis simbiosis. Gambar ini menunjukkan simbiosis parasitisme. Tali putri yang berwarna kuning itu merugikan tanaman yang ditempelinya karena tali putri menyerap nutrisi tanaman tersebut. Interaksi seperti ini disebut parasitisme. Menurutmu, interaksi apa yang terjadi antara bunga dan kupu-kupu? Benar, simbiosis mutualisme. Kupu-kupu menjadi pihak yang diuntungkan karena mendapat makanan berupa nektar dari bunga. Bunga menjadi pihak yang diuntungkan juga karena dapat melakukan proses penyerbukan dengan bunga lain. Selanjutnya, komensalisme. Komensalisme itu interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Misalnya, ikan remora dengan ikan hiu. Dalam hal ini, ikan remora menjadi pihak yang diuntungkan karena mendapat makanan dari sisa-sisa makan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan maupun diuntungkan. Baiklah, agar pemahamannya makin mantap, yuk kita latihan. Perhatikan gambar di bawah ini. Jelaskan pola interaksi yang terjadi pada gambar tersebut. Benar, pola interaksi yang terjadi pada gambar adalah simbiosis parasitisme. Ulat menjadi pihak yang beruntung karena mendapatkan makanan berupa daun jagung, sedangkan tanaman jagung dirugikan karena daunnya menjadi rusak bahkan habis. Bagaimana? Sudah makin paham kan? Yuk sekarang kita lanjut ke soal tes. Silahkan kalian jawab secara langsung ya.
Di dalam suatu ekosistem terdapat beberapa makhluk hidup yang bersaing untuk mendapatkan hal yang sama, misalnya makanan. Pola interaksi yang terjadi adalah... Ya, betul. Jawabannya D, kompetisi. Yuk kita lanjut ke soal tes nomor 2. Contoh pola interaksi predasi ditunjukkan oleh... Betul sekali, jawabannya A, harimau dan rusa. Dalam hal ini, harimau sebagai pemangsa atau predator dan rusa sebagai mangsa. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pembahasan materi IPA selanjutnya. Tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.